Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater. Hai teman-teman, nah kali ini kita akan membahas materi tentang radioaktivitas dan partikel elementer. Nah teman-teman, tahu tidak apa sih itu radioaktivitas? Dan apa saja radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saya Nur Aisyah Ramadhani dari kelompok 10 ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menonton video berikut ini. Segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita terdiri dari unsur-unsur dengan atom yang stabil, yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas atom disebut nukleus. Nah, sekarang bayangkan Anda akan bersih, tetapi belum keluar. Bagaimana rasanya? Nah, mungkin aneh untuk dijelaskan, tetapi itulah yang dialami atom-atom tertentu. Sepanjang waktu dorongan untuk membuang kelebihan dan mendapatkan kembali stabilitas. Di dalam inti atom, terdapat proton bermuatan positif dan neutron netral atau nuklon. Nah, nuklon ini disatukan oleh lem yang disebut gaya nuklir kuat. Gaya kuat ini menyediakan gas. Tolak elektrostatis dari proton bermuatan sejenis dan menjaga agar inti tetap stabil. Gaya nuklir memiliki jarak aksi yang pendek dan bergantung. Neutron dan proton yang ada di dalam inti. Namun, kita melihat bahwa keseimbangan antara gaya mulai goyah dalam inti di mana jumlah neutron melebihi jumlah proton. Inti yang melebihi ambang batas jumlah neutron dan proton yang dapat ditahan oleh gaya nuklir kuat dengan nyaman akan menjadi lebih tidak stabil. Lebih khusus lagi, skenario ini memunculkan isotop unsur yang tidak stabil. Nah, sama seperti tubuh Anda, melalui serangkaian pemuaian dan kontraksi mengeluarkan zat dengan bersin. Demikian pula isotop, unsur yang tidak stabil membuang partikel atau bentuk energi yang berbeda untuk memulihkan keseimbangan antara gaya dalam nukleusnya. Selama proses pencapaian stabilitas ini, mereka berubah menjadi nukleus baru. Nah, sifat inilah yaitu berubah menjadi sesuatu yang baru untuk mencapai stabilitas yang kita sebut radioaktivitas. Nah, proses perubahannya ini disebut peluruhan radioaktivitas. William Conrad Roentgen lahir pada 27 Maret 1845. Ia merupakan fisikawan Jerman penerima pertama penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1901, yakni penemuannya pada sinar X yang menandai dimulainya zaman fisika modern dan merevolusi kedokteran diagnostik. Pada 1865, saat mengadakan percobaan dengan arus-arus listrik dan tabung gelas yang dikosongkan sebagian atau tabung sinar katode, Roentgen mengamati bahwa potongan barium platinum cyanida yang berdekatan melepaskan sinar saat tabung itu dioperasikan. Beliau merumuskan teori bahwa saat sinar katode atau elektron menembus dinding gelas tabung, beberapa radiasi yang tidak diketahui terbentuk yang melintasi ruangan, menembus bahan kimia, dan menyebabkan fluoresensi. Pengamatan semakin lanjut mengungkapkan bahwa kertas, kayu, dan aluminium diselang bahan lain
transparan pada susunan baru radiasi ini. Beliau menemukan bahwa itu mempengaruhi plat fotografi dan sejak secara tidak nyata menunjukkan bahwa beberapa sifat cahaya seperti refleksi atau refraksi. Secara salah beliau berpikir bahwa sinar itu tidak mengadakan komunikasi pada cahaya. Dalam pandangan pada sifat tak pasti itu, beliau menyebut fenomena radiasi X. Walau juga dikenal sebagai radiasi Ronsen, beliau mengamati fotografi sinar X pertama dari bagian dalam objek logam dan tulang tangan istrinya. Henry Becquerel. Henry Becquerel merupakan ilmuwan yang lahir di Paris pada 15 Desember 1852. Ia merupakan anggota keluarga para pelajar dan ilmuwan yang terhormat. Pada 1878, ia terpilih menjadi asisten di Museum of Natural History. Karirnya terus melejit. Pada 1892, ia menjadi profesor fisika terapan seperti ayahnya di Departemen Sejarah Alam di Museum Paris Museum. Ia menjadi profesor di Politeknik pada 1895 dan setahun kemudian ia menemukan radioaktivitas. Pada bulan Maret 1896, Henry Becquerel melakukan persenyawaan kimia dari unsur uranium atau kristal asam sulfur kalium uranil dan menghasilkan pancaran cahaya ke sekitarnya. Senyawa ini kemudian ditempatkan di atas dry plate foto yang dibungkus dengan kertas hitam tipis. Sejak penemuan itu, antara cahaya dengan sinar radioaktif yang dipancarkan dari persenyawaan uranium yang ditempatkan Becquerel dinyatakan ada hubungannya. Untuk menjaga kestabilan pada hasil percobaan, dilakukan penyinaran dengan waktu yang sama. Pada saat dilakukan pencucian, sinar radioaktif ini menimbulkan kepekaan yang kuat pada dry plate foto. Disimpulkan bahwa waktu penyinaran pada kristal uranium berhubungan dengan kepekaan dry plate foto. Kemudian dilakukan penelitian adanya hubungan antara cahaya yang dipancarkan dengan persenyawaan uranium. Selain itu, dilakukan penelitian apakah sinar yang dipancarkan berasal dari uranium, persenyawaan uranium, kristal, atau dari larutannya. Kemudian diketahui bahwa sifat cahaya mempunyai daya tembus yang kuat dan diketahui pula bahwa cahaya tersebut berasal dari uranium dengan membandingkan berat uranium dengan material yang terkandung di dalam persenyawaan. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengukur aliran listrik dari proses ionisasi, diketahui bahwa sinar radioaktif ini mempunyai sifat yang sama dengan sinar X, yaitu mampu mengionisasi di udara. Sinar radioaktif ini disebut sinar unsur uranium atau disebut juga sinar Becquerel. Berdasarkan pada penemuan Rutherford sebelumnya mengenai sinar alfa dan beta, kemudian pada tahun 1899 Becquerel menemukan fakta baru bahwa sinar beta mampu dibelokkan dalam medan magnet. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sinar beta bermuatan negatif. Maka sinar beta ini adalah elektron. Becquerel mengukur rasio massa atau muatannya dengan metode yang mirip dengan Thomson dan mendapatkan nilai yang serupa pula dengan nilai yang diperoleh Thomson. Marie Curie. Pada tahun 1898, Marie atau yang sering dikenal Marie Curie beserta suaminya Pierre menemukan unsur radioaktif dari biji-biji mineral pitchblende. Curie melakukan penelitian terhadap semua elemen yang diketahui dan menemukan bahwa selain uranium, hanya thorium yang tampak memancarkan radiasi pengion. Dalam penelitiannya, Curie dibuat terkejut karena radioaktivitas biji-biji jauh lebih besar daripada kandungan uraniumnya. Disinilah Curie menemukan unsur baru yang belum diketahui namun sangat radioaktif. Yang kemudian Curie memberi nama pada unsur baru ini dengan nama polonium, di mana polonium ini diambil dari nama negara asalnya yaitu Polandia. Namun, karena paparan radiasi yang berkepanjangan, Marie menderita anemia aplastik
hingga meninggal pada 4 Juli 1934. Mary diketahui menyimpan tabung reaksi radium dalam saku jas labnya selama bertahun-tahun bekerja dengan bahan radioaktif yang dapat merusak kesehatannya. Nah, teman-teman, selain radioaktivitas, ada juga loh yang dinamakan dengan partikel elementer. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu partikel elementer? Nah, untuk lebih jelasnya, saya Nur Aisyah Ramadhani dari kelompok 10 mengajak teman-teman sekalian untuk menonton video berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih partikel elementer itu. Nah, partikel elementer adalah sebuah partikel yang terbangun dari sejumlah kecil partikel yang belum dikenal atau belum terdeteksi bagian-bagiannya. Entah tersusun dari satu partikel atau partikel tunggal, ataupun tersusun dari beberapa partikel. Next, adapun sejarah dari partikel elementer itu sendiri adalah ide ini muncul ketika komposisi yang ada dalam suatu materi di alam semesta ini tersusun dari partikel elementer, berawal pada abad ke-6 sebelum Masehi. Yang mempelajari mengenai hal tersebut diantaranya adalah filsuf Yunani kuno seperti Leucippus, Demokritus, dan Epicurus. Nah, kemudian disusul oleh ilmuwan medis seperti Alhazen, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di materi selanjutnya.